Oke, jadi di awal tahun ini banyak sekali perdebatan di line up-nya Samsung Galaxy seri A ya. Kenapa? Karena banyak sekali terjadi penurunan spesifikasi dengan harga yang sama atau bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, salah satu dari perdebatan-perdebatan ini yang paling populer adalah Galaxy A53 dengan ini nih, Galaxy A52s. Nah, kalau kita banyak tanya ke orang Samsung, mereka pada ngomong, oh, Samsung A53 ini penerusnya dari A52 yang 4G, bukan yang 5G yang ini. Oke, tapi kalau kita lihat dari price point-nya saat pertama kali dirilis, A52 itu dulu varian yang RAM 8 dengan internal 256 itu luncur dengan harga 5,5 juta loh. Sementara A53 itu rilis dengan harga 6,5 juta untuk varian yang sama. Dan kalian tahu apalagi yang diluncurkan dengan harga 6,5 juta untuk varian itu? Ya, handphone ini. Jadi kelihatan ya di mana perdebatannya dan di mendang-mendinginnya mulai terlihat, apalagi spesifikasi yang diusung sama handphone ini terutama di bagian SoC jauh lebih bertenaga daripada yang A53. Oke lah, tapi kita stop dulu bahas untuk A53-nya. Sekarang saya mau bahas untuk A52s ini dulu. Nah, A52s ini masih jadi favorit berat ya di kelas ini karena ya tren smartphone di dunia untuk tahun 2022 ini, terutama di awal tahun ini, terdampak sama chip shortage yang terjadi di tahun 2021 karena pandemi atau karena hal-hal lain. Banyak sekali manufaktur yang nggak bisa memberikan spesifikasi yang jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, bahkan dengan harga yang kadang lebih tinggi. Nah, makanya handphone ini yang tadinya untuk ada di harga, untuk yang varian 8256 ini ada di harga sekitar 5,6 sampai 5,7 juta untuk awal-awal tahun ya. Jadi beberapa bulan sebelum Galaxy A53 luncur, itu ada di harga segitu kalau kita lihat di toko online. Sementara sekarang kalau kalian masih bisa nemu handphone ini, sekarang udah ada di harga sekitar 6 sampai 6,5 juta. Jadi hampir balik ke harga awal lagi. Nah, kenapa sih sebenarnya A52s ini masuk di kategori yang sangat direkomendasiin sekali dari banyak sekali kalangan ya. Dari tech reviewers, dari kalau kalian pergi ke toko handphone juga pasti banyak yang rekomendasiin handphone ini. Karena handphone ini untuk harga sekitar 5 sampai 6,5 juta itu hampir nggak ada celah, alias nggak ada yang salah dengan handphone ini. Jadi sangat all-rounded, dan all-roundednya tuh ada di level yang tinggi. Jadi kalau kalian ngelihat, misalnya contohnya kita lihat dari bagian desain dulu. Desain handphone ini tuh ikonik ya, karena banyak sekali sekarang handphone, dan bahkan kalian juga pasti mungkin ke saudara kalian atau teman kalian atau kalian melihat di mall di mana pasti banyak sekali yang pakai handphone ini, karena memang handphone ini salah satu yang paling laris di kelasnya dan di dunia ya, bersama dengan Galaxy A52 pastinya saudaranya yang 4G yang launching beberapa bulan lebih awal. Jadi kalau kalian lihat dari desain, nggak ada yang salah sama handphone ini juga. Meskipun bahannya dari polikarbonat, tapi nggak berasa murah. Belakangnya ini polikarbonat dengan tekstur matte yang enak banget kita pegang. Bahkan kalau kalian nggak suka pakai case juga cukup oke. Sampingnya ini polikarbonat yang glossy. Jadi ya kelihatan mewah ya perpaduannya ini dengan layar depan yang besar yang 6,5 inci dengan punch hole yang kecil dan bezel yang cukup simetris loh atas dan bawah. Jadi nggak terlalu banyak yang bisa dikomplain. Mungkin satu-satunya yang bisa dikomplain adalah ya bahannya, balik lagi ke polikarbonatnya tadi. Tapi saya rasa selain kalau kalian memang terbiasa memegang handphone level flagship tanpa case alias naked di tangan, kalian nggak akan bisa ngerasa bahwa handphone ini berasa murah gitu. Lalu juga berikutnya adalah layarnya. Seperti yang kalian bisa lihat, ya saya nggak perlu banyak jelasin ya, ini layarnya Samsung Super AMOLED Full HD Plus dengan ukuran 6,5 inci, refresh rate 120 Hz, dan ya spesifikasinya udah berbicara sendiri ya, layar ini sebagus yang diiklankan oleh Samsung. Dan ya kalian pasti udah sering lah lihat layar Super AMOLED Samsung, dan yang ini sama sekali nggak mengecewakan. Brightness-nya juga di 800 nits untuk high brightness maksimumnya. Di outdoor nggak ada masalah sama sekali untuk yang ini. Lalu kameranya handphone ini masih jadi yang salah satu paling baik di kelas harga 5-7 juta.
Ini berkat 64 megapikselnya yang menggunakan OIS ya. Jadi kalian mau foto indoor nggak masalah, outdoor nggak masalah, mau foto kucing, mau foto kura-kura, mau foto apapun dalam keadaan terang maupun gelap, kualitasnya konsisten dan selalu bagus. Tentu kalau kalian di tempat yang gelap banget bisa dibantu sama night mode, tapi menurut saya di mode auto pun 95% waktu sudah lebih dari cukup kualitas kameranya. Bahkan kalau kalian bandingin sama Realme 9 Pro Plus yang itu notabene pakai lensa flagship ya. Untuk sebagian besar case tetap A52s ini lebih unggul karena memang bagus banget dan ya memang spesial untuk kameranya, dibantu lagi dengan ISP-nya si Snapdragon 778G. Nah, ini contoh perekaman videonya di 4K 30 fps. Ini di siang hari ya, jam 2 siang. Karena dari pagi tadi mendung terus. Saya coba bawa ke bunga. Si bunga. Nah, kalau bunga fokusnya dia agak susah ya, tapi kalau kita tap ya bagus. Jadi di tap aja kalau bunga. Tapi kalau misalnya objeknya agak besar kayak tangan gini, cepet dia. Ya. Nah, untuk perekaman ini meskipun di 4K dia masih bisa switch ke ultrawide langsung. Gini, meskipun ada patah sedikit. Bagus ya, meskipun stabilisasinya nggak terlalu oke kalau menurut saya. Ada opsi stabilisasi sih. Coba kita pindah ke Full HD yang ada opsi Super Steady. Tapi harus di Full HD 30 ya, nggak bisa di Full HD 60 atau di 4K 30. Si Super Steady-nya aktif, langsung jauh lebih mulus ya. Ya, ini saya jalan cepat. Bahkan jalan cepat aja masih lebih mulus daripada yang tadi. Untuk fokus sama aja, mirip-mirip. Kamera depannya di 4K 30 juga ya. Jadi keren juga ya nih, HP midrange di kelas ini masih ada sebagian yang nggak bisa di 4K 30. Banyaknya di Full HD 30 doang kalau untuk kamera depan, tapi ini bisa. Stabilisasinya juga oke, kualitasnya juga bagus kok. Ini terik banget ya, kalian bisa lihat. Masih bisa kelihatan dengan jelas semuanya. Jam setengah 7 sore malam ya. Kayak gini kira-kira perekamannya. Ini masih di 4K 30. Gimana kalau kita fokus ke lampu misalnya, ya dia nggak bisa auto adjust ya exposure-nya. Kita ke tempat gelap ya, kurang lebih kayak gini lah. Oke. Kalau ultra ya gelap banget ya. Sekarang kita coba mode super steady. Di kondisi kayak gini gelap banget ya, benar-benar gelap ya. Udah nggak bisa dipakai ini footage-nya. Jadi saya saranin jangan dipakai meskipun stabil. Oke. Sekarang untuk perekaman video malamnya, ini resolusinya di 4K 30 fps lagi. Ini benar-benar gelap ya. Ya lumayan lah, masih kelihatan. Backgroundnya juga masih kelihatan. Gimana kalau menurut kalian? Dinilai sendiri ya untuk audionya juga. Yuk, balik ke review. Nah, lalu saya mau masuk ke bagian terakhir yang memang spesial ya, kita harus akui. Snapdragon 778G ini yang fabrikasinya 6 nanometer. Dan apa yang membuat prosesor ini spesial sebenarnya adalah konfigurasi core-nya. Banyak yang nggak sadar karena kalau Snapdragon itu menamai core-nya pakai Kryo ya. Tapi di balik Kryo 670, 685 itu sebenarnya adalah ARM Cortex A sekian. Nah, untuk handphone ini dengan Snapdragon 778 itu core performance-nya adalah Cortex A78 dengan konfigurasi 4 core A78 dan 4 core A55 untuk yang efisiensi. Jadi ini core-nya performanya tinggi banget. Dan ini kerasa di pemakaian sehari-hari karena A78 ini kalau kalian nggak tahu, ini sama dengan yang digunakan dengan Snapdragon 888, yaitu Snapdragon seri flagship-nya yang dipakai di Samsung Galaxy S21 Ultra. Bahkan itu yang di Indonesia nggak pakai itu ya, itu pakainya yang Exynos 2100. Jadi intinya prosesor ini cepet banget ya, meskipun clock speed-nya hanya di 2,4 GHz kalau dibanding sama 888 kan di 2,8 GHz. Tapi nggak masalah, di pemakaian sehari-hari handphone ini sangat
capable untuk main game di berbagai setting yang tinggi, dan handphone ini juga cenderung hampir nggak pernah panas, hampir nggak pernah overheat. Dan juga untuk sehari-hari, untuk browsing sosial media, untuk browsing internet, untuk menonton video di Netflix, di YouTube, jelas aman ya, apalagi dengan refresh rate 120 Hz yang handphone ini sanggup mendeliver dengan konsisten. Jadi kalau seperti ada sebagian handphone, contohnya yang M32 kemarin, yang di 90 Hz saja dia nggak bisa konsisten frame rate-nya. Untuk A52s ini cukup sangat konsisten ya, jadi kita jarang sekali ngerasa nge-lag, kecuali yang ekstrim sekali mungkin kita pakainya. Nah, bahkan Snapdragon 778G ini dipakai di Samsung Galaxy A73 5G yang baru keluar di harga 7,8 juta. Jadi kalian bisa tahu ya seberapa spesialnya prosesor ini. Bahkan kalau kita bandingkan, mungkin ini performanya mirip-mirip di Snapdragon 860. Meskipun 860 lebih lemah di prosesor dan lebih kencang di grafik, tapi overall score-nya mirip-mirip di sana, dan jelas jauh sekali lebih kencang kalau dibanding sama Exynos 1200 yang dipakai di A53. Makanya handphone ini dimendang-mendingin dibanding A53 karena faktor ini. Tentu dengan chipset ini datang juga ISP dan optimalisasi baterai dan game yang jauh lebih baik ya. Karena memang chipset ini dari Qualcomm, dari Snapdragon, yang Snapdragon itu sangat populer. Jadi kalau semua yang udah dibahas tadi kita simpulkan, simpelnya adalah handphone ini untuk harga 6 juta. Bahkan kalau seandainya kalian bisa nemu handphone ini di harga 6,5 juta dan kalian ada budgetnya untuk beli, saya sangat sarankan untuk diambil ya, karena handphone ini spesial sekali untuk harganya. Dan kalau kalian mau Samsung yang baru dengan spesifikasi serupa, kalian harus keluar uang 1,5 juta lebih mahal dengan Samsung Galaxy A73. Dan kalau harganya sama antara A52s dan A53 yang baru, saya jelas lebih pilih A52s ini. Karena A53 itu kalau kalian mau lihat, sebenarnya keunggulannya dia hanya software update yang lebih panjang karena dia didukung sampai Android 16, sementara handphone ini hanya dengan sampai Android 14. Dan untuk baterai yang lebih besar 500 mAh di Galaxy A53 menurut saya nggak konsekuensial, karena pada realitanya yang saya nemu dan saya baca dan saya lihat di review dari seluruh dunia, A52s ini ternyata bisa menyamai atau bahkan melebihi endurance baterai dari A53. Nah itu sekali lagi karena berkat chipsetnya yang memang lebih efisien, karena Snapdragon memang terkenal sangat efisien sekali. Jadi jangan terkecoh dengan baterainya yang lebih besar, karena realitanya endurance-nya sama kok. Dan juga untuk yang terakhir, kalian masih dapat charger loh di dalam case-nya ya. Jadi sekian dulu untuk review Samsung Galaxy A52s ini. Jangan sampai kehabisan. Saya Joshua, and see you guys in the next video. Bye bye.